Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jemaat Tuhan, maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah hidup dalam kerendahan hati. Marilah kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita menyanyikan baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu dan membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 50 ayat pertama dan kedua. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dengan jujur dan tulus hati kepada Tuhan kesalahan dan dosa kita dan memohon pengampunan. Kita berdoa. Bapa di sorga, sekalipun jauh kami melangkah menghindar dari kekudusan-Mu, tetaplah kami terlalu dekat untuk dikasihi. Sekalipun kami bersembunyi di balik topeng, sikap dan perilaku kami yang munafik, kasih-Mu menyikap segala kebodohan kami. Ampunilah kami ya Bapa, selamatkanlah kami ya Kristus, perbaharuilah kami ya Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyikan
lagu dari PKJ nomor 37 bait yang pertama dan yang kedua. Kabar keselamatan. Jemaat Tuhan, oleh karena kamu telah mengaku dengan jujur dan tulus akan kesalahan dan dosamu, dan kamu pun telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Dengar dan terimalah kabar keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari PKJ nomor 14 bait yang pertama.
amanat hidup baru. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat Tuhan, dengar dan terimalah amanat hidup baru. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari PKJ nomor 15 bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini diambil dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayat 17. 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayat 17. Kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, agar kami dapat mengerti, memiliki hikmat Tuhan, kami mencoba untuk mengosongkan apa yang ada dalam pikiran kami, yang semuanya adalah
mengganggu ketenangan hati dan jiwa kami. Harapan ini adalah agar Engkau menganugerahkan kepada kami hikmat dan pengertian itu di dalam hati dan pikiran kami, bagi kehidupan kami yang kami jalani, bagi persoalan-persoalan hidup yang kami gumuli. Kuatkan kami senantiasa melalui hikmat Tuhan yang kami peroleh, melalui bimbingan Roh Kudus-Mu di dalam pembacaan dan perenungan kami. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Surat 1 Petrus pasal 2 ayat 11 hingga ayat 17. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di dalam kehidupan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita tentang seorang guru yang tekun dalam pertapaannya. Lalu suatu hari sang guru mendapat wangsit dari dewanya. Wangsit itu mengatakan bahwa suatu hari kampungnya akan tertimpa bencana yang serius. Akan datang musim kemarau yang panjang, dan setiap orang yang meminum air sungai pada musim itu akan tertimpa bencana, yaitu menjadi gila. Lalu sang guru pun mengumpulkan air sungai untuk keperluannya selama musim kemarau. Ia percaya dengan wangsit yang ia terima, dan ia mau ia selamat. Ia pun menyampaikan wangsit itu kepada masyarakat kampungnya, tetapi mereka
tidak mendengarkan atau mengabaikan apa yang disampaikan. Dan wangsit itu ternyata punya petuah. Sebab bencana itu pun menjadi kenyataan. Musim kemarau tiba dan setiap orang yang minum air sungai menjadi gila. Seluruh isi kampung menjadi gila. Tidak ada komunikasi yang baik, yang pas satu dengan yang lain. Hanya guru yang selamat, hanya sang guru yang tidak gila. Tetapi sang guru ternyata tidak mampu bertahan dalam kesepian dan kesendiriannya. Ia butuh orang lain untuk diajak ngobrol, berbicara, dan sebagainya. Karena merasa kesepian, akhirnya sang guru mengambil keputusan bahwa ia pun mau menjadi seperti orang gila. Lalu ia membuang air yang sudah ditampungnya dan ia minum air sungai, dan akibatnya sudah jelas. Sang guru pun menjadi gila. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penyertaan Roh Kudus di dalam setiap persoalan hidup itu memang pasti, tidak dapat diragukan lagi. Tetapi kalau persoalan-persoalan menjadi nyata dan berlarut-larut dalam kehidupan ini, bukan tidak mungkin reaksi yang muncul pun bisa bermacam-macam. Keluhan yang tidak berkesudahan, jawaban yang terasa kabur, bisa saja menimbulkan rasa frustrasi yang berujung pada pengingkaran iman atau prinsip-prinsip hidup. Mengantisipasi situasi dan kondisi yang mungkin bisa terjadi seperti itu, maka Rasul Petrus melayangkan suratnya bagi setiap orang Kristen yang berada di Asia Kecil. Karena pada waktu itu orang-orang Kristen yang terpencar yang ada di Asia Kecil, hidup mereka tertekan, tertindas dan teraniaya, baik oleh kelompok-kelompok tertentu maupun kelompok-kelompok yang terstruktur dan sebagai lembaga. Pesan moral yang disampaikan Rasul Petrus ternyata tidak sedikit pun bernuansa kekerasan untuk membela diri demi keselamatan. Sebaliknya, ia mengajar mereka bertahan dalam situasi yang sulit dengan prinsip-prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Meskipun keselamatan adalah hal yang penting, tetapi tanpa kesetiaan dan ketaatan, maka hidup tidak punya arti, menjadi sia-sia dan percuma. Jemaat yang dikasihi Tuhan, meskipun iman itu adalah dasar harapan dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya, namun iman bukanlah simbol yang menempatkan seseorang secara otomatis pada sikap yang meninggikan diri, angkuh, sombong, merasa diri benar atau saleh, lalu menganggap rendah orang lain.
Rasul Petrus berkata, "Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka." Pertanyaannya, apa cara hidup yang baik itu? Rasul Petrus melanjutkan, "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali penegak hukum." Artinya, dengan sikap ini yang diharapkan kehendak Allah dapat terwujud dalam kehidupan setiap orang dan siapapun itu. Entah orang Kristen itu sendiri maupun orang-orang yang non-Kristen atau orang asing. Disitulah kemuliaan Allah menjadi nyata. Kemuliaan Allah hanya dapat dinyatakan dalam sikap kerendahan hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah hidup yang bertaburkan harapan dan cita-cita. Harapan dan cita-cita yang mulia. Hidup ini sejujurnya menginginkan hidup yang sukses, hidup yang berhasil. Namun kenyataannya, dunia tidak menyediakan begitu saja, tidak begitu mudah atau begitu gampang untuk melengkapi dan memuluskan harapan-harapan dan cita-cita manusia. Sebab dunia ini ternyata menawarkan juga banyak hal yang menjadi kendala dan persoalan untuk meraih apa yang menjadi harapan dan cita-cita itu. Seringkali cara untuk meraih harapan dan cita-cita itu berbenturan dengan prinsip-prinsip yang mulia, dan bahkan berbenturan bertolak belakang dengan iman. Sayangnya, di antara dua pilihan itu, banyak orang yang mengorbankan sesuatu yang begitu berharga untuk kesuksesan, keberhasilan demi sebuah harapan atau cita-cita. Sayangnya, banyak orang yang mengabaikan prinsip-prinsip hidup, mengabaikan imannya di dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhannya hanya demi kesuksesan dan keberhasilan. Banyak orang dalam kerja dan pergumulannya tidak mampu untuk bertahan oleh tawaran-tawaran dunia di dalam pekerjaannya itu sendiri. Apalagi bila tawaran-tawaran dunia itu adalah
mengabaikan iman manusia kepada Tuhannya. Begitu banyak orang yang berkhianat atau mengkhianati imannya, mengkhianati Tuhannya hanya demi harta atau kekayaan, hanya demi status dan jabatan, hanya demi ini dan itu. Mencoba untuk menghindar dari kesalahan, walaupun kenyataannya, pilihan dan tindakannya jelas-jelas salah. Betapa banyak orang yang mencoba untuk mengalihkan, membuat pembenaran atas sikap dan tindakannya dengan menempelkan label gereja atau Tuhan di atas seluruh sikap dan tindakan itu. Ada yang mencoba menopang dan membantu gereja dari hasil yang tidak jelas. Ada juga yang mengkhianati Tuhan dengan jelas hanya demi sebuah jabatan, demi sebuah pekerjaan, demi sebuah kesuksesan dan sebagainya. Menurut pesan moral Rasul Petrus, ini adalah sikap dan tindakan yang tidak benar. Di awal pembacaan kita, justru Rasul Petrus menekankan, dimanapun kita berada, sebagai orang asing, sebagai perantau, kita memang diajak untuk menghormati, menghargai adat istiadat, tradisi, norma-norma atau nilai-nilai yang ada. Tetapi itu bukan berarti kita hanyut dan larut dalam prinsip-prinsip yang keliru dan bahkan salah. Bukan demi keselamatan dan kepentingan diri sendiri, lalu kita melarutkan diri dalam situasi dan kondisi itu. Menghormati dan menghargai tentu dibarengi dengan prinsip-prinsip hidup yang benar. Menghormati dan menghargai tentu dalam arti tidak bertentangan dengan iman kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kerendahan hati adalah hidup yang tahu dan sadar untuk menghargai dan menghormati orang lain sekalipun itu berbeda. Toh artinya kita tidak harus menjadi sama. Ada batas-batas di mana kita harus membedakan mana yang harus kita lakukan atau yang kita terima dan mana pula yang harus kita tolak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan moral yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada orang Kristen di Asia kecil ini juga menjadi pesan moral bagi kita dalam kehidupan kita masing-masing di abad ini. Diharapkan kita menjadi bijak, memiliki hikmat Tuhan untuk menempatkan diri di tengah-tengah kehidupan dengan berbagai persoalannya. Hanya yang menjadi kunci adalah
memiliki sikap kerendahan hati dalam hidup ini. Itu yang menjadi dasar atau landasan bagi kita untuk bertahan dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan di situ juga kita memuliakan Allah. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk berdiri. Bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita mengikrar pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kait langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita dan mengakhiri syafaat ini dengan menaikkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hidup yang kami jalani, bagaimanapun hidup itu, dengan persoalan atau tanpa persoalan, dengan keberhasilan maupun dengan kegagalan, kami memahaminya sebagai hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur karena di setiap kehidupan itu kami memiliki pengalaman yang menuntun kami kembali untuk melanjutkan kehidupan kami. Tentulah di atas semuanya itu Tuhan yang berkarya di dalam hidup dan kehidupan kami. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Engkau pun masih menyertai kami di dalam kehidupan yang akan kami jalani di sepanjang minggu mendatang, bahkan di sepanjang kehidupan yang Kau perkenankan kepada kami. Di situ kami memohon kembali penyertaan Tuhan, agar Engkau berkenan menyertai kami di dalam kasih-Mu yang menyelamatkan. Tidak hanya itu, berkenanlah juga Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian di seluruh kehidupan kami, di dalam peran, tugas dan tanggung jawab kami, dimanapun kami berada.
di tengah-tengah keluarga, jemaat maupun masyarakat. Hadirlah Engkau di situ, menuntun dan membimbing kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pergumulan kami bersama bagi bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami, untuk tugas dan tanggung jawab mereka. Secara khusus adalah keselamatan kami bersama di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami alami hingga saat ini. Namun kami juga mau bersyukur karena pertolongan Tuhan dalam perjuangan dan pergumulan kami bersama, secara khusus pemerintah kami, sehingga pada saat ini kami boleh ditempatkan pada situasi dan kondisi yang mulai membaik. Apapun yang menjadi keputusan, sikap dari pemerintah kami, baik di pusat maupun daerah, biarlah itu yang terbaik bagi kami bersama. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu yang juga mendukung bagi percepatan berlalunya pandemi COVID-19 ini. Beri keteguhan iman dan keyakinan kepada kami dari rasa kehampaan, kekecewaan atas musibah ini. Ajar kami untuk tetap setia kepadamu, bertahan untuk mengatasi persoalan ini dengan hikmat yang bersumber dari Tuhan sendiri. Dengan demikian, maka tidak percumalah kami hadir sebagai gereja-gerejamu di tengah-tengah dunia ini, dan secara khusus di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami menaikkan rasa syukur kami kepadamu, karena kami pun telah menyelenggarakan persidangan sinode beberapa hari yang lalu, walaupun tidak maksimal karena situasi dan kondisi yang kami hadapi. Apa yang kami lakukan, biarlah kami boleh bekerja lebih keras lagi untuk mewujudkan kehidupan gereja, jemaat yang baik di mata Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kesusahan, yang sakit, yang berduka cita, yang kecewa oleh karena peristiwa-peristiwa lainnya. Engkau pun hadir di dalam harapan-harapan mereka. Kelemahan yang menjadikan mereka berdosa di tengah-tengah penderitaan ini, Tuhan pun kiranya berkenan mengampuni salah dan dosa itu. Bapa di sorga, apa yang menjadi harapan kami di sepanjang kehidupan ini, hadirlah Engkau untuk menuntun dan menguatkan kami. Sepanjang hari ini, sepanjang minggu yang akan kami lalui, penyertaan Tuhan kiranya menjadikan semuanya lebih baik dari seluruh peristiwa-peristiwa yang pernah kami jalani. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi dengan penuh sukacita dan mendasarinya dengan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari PKJ nomor 264 bait pertama dan seterusnya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang telah dikumpulkan. Bapa di sorga, ajarlah kami untuk memberi, bukan dari kelebihan, melainkan karena keinginan untuk berbagi.
Engkau telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Engkau telah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Amin. Jemaat Tuhan, undurlah dari ibadah ini, kembalilah pada kehidupanmu masing-masing, bagi keluarga, masyarakat, dan di dalam seluruh peredaanmu. Jadilah berkat Tuhan di sana. Jemaat diundang untuk berdiri. Kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241. Kita nyanyikan baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera.